Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishem hamasiyah. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Anahnu menu hadin. Kita ini sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita dari gelap menuju ke terang yang sudah dipilih oleh Yesus. Menjadi terang yang ajaib, datang kepada terang yang ajaib dan tinggal di dalam terang yang ajaib. Dan selanjutnya, kenapa kita istimewa? Karena kita punya Tuhan yang sangat istimewa. Kita dimiliki oleh Tuhan yang sangat istimewa. Hanya Tuhannya yang dipercayakan, yang diimani oleh umat Kristen, yang datang ke dunia, mengambil rupa manusia dan membawa kita kepada surga. Dia tidak mengiming-iming Bapak Ibu, tetapi dia memberikan jaminan kepastian keselamatan di dalam pribadi Adonai Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengar sedikit kesaksian Kak Novi. Sekarang kita ingin mendengar setelah Kak Novi dari gelap menuju kepada terang dan sekarang tinggal di dalam terang, apa sih yang sudah beliau lakukan? Dan apakah setelah beliau, tadi lupa kita bertanya, apakah setelah beliau menerima keselamatan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adakah tantangan di dalam keluarga atau di dalam kehidupan kakak setelah menerima Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kak? Haleluya. Kalau tantangan sudah pasti ada, karena kita dari latar belakang Muslim yang cukup keras, apalagi orang-orang Madura, tantangan itu selalu ada. Baik itu dari keluarga besar saya ataupun dari tetangga kanan kiri saya yang mengenal saya dari kecil, apalagi kakek saya dulu seorang marbot musola gitu. Jadi tantangan itu sudah pasti ada. Namun saya bukan lagi Novi yang dulu gitu. Karena ketika saya mengalami satu masalah, ketika saya mengalami satu benturan, saya akan atasin itu dengan kekerasan, dengan kuasa yang saya miliki pada saat itu. Saya punya uang, saya punya kuasa, banyak anak buah saya yang bisa saya kerahkan. Namun saat saya terima Tuhan, ketika banyak masalah yang datang, baik itu dari keluarga, baik itu ancaman atau apapun, saya sendiri nggak tahu kenapa saya bisa melakukan itu. Saya hanya mendoakan keluarga saya hanya mendoakan tetangga saya hanya mendoakan teman-teman saya yang menghujat saya, mencibir saya, mengkafirkan saya pada saat itu. Saya hanya bawa mereka dalam doa, saya hanya mengasihi mereka, saya hanya balas cacian mereka, makian mereka, hinaan mereka hanya dengan kasih. Saya hanya tersenyum dan saya hanya melepaskan kasih buat mereka. Kak, itu ketika percaya pada Yesus ya. Iya. Kalau sebelum percaya pada Yesus, Kak, kalau ada orang yang bilang kafir kau, itu bagaimana, Kak? Mungkin udah saya injek-injek Sudah kan? injek-injek. Tapi ketika percaya kepada Yesus, semua Yesus ubahkan, ya. Tuhan yang mengubahkan. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Ya. Itulah yang membuat saya terkagum-kagum, terheran-heran sama Tuhan Yesus yang mampu mengubahkan saya gitu. Saya itu tidak pernah bisa maafin orang gitu. Tapi kok saya sekarang bisa memaafkan orang, bukan cuma orang yang salah kecil gitu. Bahkan orang yang benar-benar menyakiti saya bisa mengampuni dia. Saya bisa melepaskan berkat untuk orang itu, untuk orang yang udah menyakiti saya gitu. Dan yang saya herankan lagi, kok bisa Tuhan rubah saya gitu. Ternyata ajarannya yang penuh kasih itu yang mampu merubah saya, mampu mengubah hati saya yang penuh dengan kedendaman, mampu mengubah hati saya yang keras seperti batu ini menjadi lembut gitu, mampu mengubah pola pikir saya yang tadinya keras menjadi seorang pemaaf. Saya sendiri heran kalau saya sendiri mungkin tidak akan pernah bisa gitu meninggalkan kedagingan saya, seks bebas, narkoba, merokok, lesbian, kebohongan, tipu daya, iri dengki. Itu hal yang gak mudah kita tinggalkan sebagai manusia. Tapi ketika ikut Tuhan, hari demi hari, semakin kita mendekat sama Tuhan, semakin kita bergaul intim dengan firman-Nya, hari demi hari semuanya terkikis dalam hidup saya. Dan saya mampu mengasihi bahkan orang yang menyakiti saya. Saat ini tujuan hidup saya adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan, di mana jangan saya aja yang tahu bahwa keselamatan itu ada sama Tuhan. Saya berdoa dalam hati saya, biarlah kiranya lawatan Tuhan ada atas Madura, dan saya percaya Tuhan Yesus akan ada di sana buat mereka semua. Buat Aceh juga, Kak. Oh ya, buat Aceh lawatan Tuhan akan terjadi besar-besaran di Aceh. Kita percaya itu pasti akan terjadi. Dan puji Tuhan,
seiringnya dengan waktu, keluarga saya mulai memahami saya, mereka mulai mengerti saya. Mama pun udah mulai menerima saya yang tadinya mungkin bukan benci Pak, mereka malah mau memasung saya gitu kan. Biar lu ntar disalibkan sama seperti Tuhan lo, tapi mereka sekarang mulai memusuhi saya. Dan ada satu adik bontot saya laki-laki yang benar-benar dia ada di Islam aliran keras, dia benar-benar memusuhi saya. Tapi kemarin tepatnya 1 hari yang lalu dia bilang, "Kak, datang main ke sini. Saya ingin bertemu dengan Mbak." Itu luar biasa bagi saya. Adik saya yang begitu keras, saya dan suami saya datang ke sana dibanting pintu. Pokoknya langkah kaki saya itu kalau nginjek rumah itu najis gitu. Tapi kemarin malam dia bilang, "Datang Mbak, datang sini." Saya ingat satu firman Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kasih itu hadir dalam kehidupan kita dan kita tinggal di dalam kasih itu, maka tergenapilah apa yang disampaikan dan dikatakan 2000 tahun yang lalu oleh Yesus. Tidak ada hukum yang menentang kasih. Ketika kasih itu kita hidupkan di dalam kehidupan kita, sejahat apapun orang, seburuk apapun orang, dan sejahat apapun orang itu membenci kita, ketika kasih itu kita munculkan, kejahatan pun tidak akan bisa memusuhi kita. Inilah yang dialami oleh saudara kita Kak Novi. Nah, Kak, setelah sekian lama percaya kepada Yesus, Kak, boleh tahu berapa tahun, Kak? 2015 ya Tuhan. Wah, berarti sama dong. 2015, tapi 2016 saya dibaptis dan saat itulah saya benar-benar. 2015 bulan berapa? Bulan 1. Bulan 1. Beliau 2015 bulan 1, Bapak Ibu. Kalau saya 2015 bulan 8 terima Yesus, Kak. Dan tanggal 24 bulan 6 saya dibaptis. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah Kak Novi menerima baptisan, otomatis Kak Novi belajar firman, datang beribadah persekutuan, dan saat ini Kak, apakah Kakak melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa? Pastinya, karena ketika saya mengalami Tuhan saat saya dalam penjara, saya cuma bilang, "Tuhan, ini hidup saya mau serahkan sama Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih hidup saya sepenuhnya sama Tuhan." Saat ini saya cuma rindu setiap orang bisa mengenal Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhanlah juru selamat dalam setiap hidup manusia. Hanya itu kerinduan saya. Dan saat ini saya sendiri bingung kenapa saya bisa jadi seperti ini. Saya saat ini melayani ke penjara-penjara. Hati saya itu ada buat mereka semua. Saya cinta itu napi-napi, terutama napi-napi yang sudah mengalami Tuhan dalam penjara. Karena Tuhan Yesus menemukan saya saat saya ada dalam penjara. Jadi saya bilang, saya mau masuk penjara lagi, tapi bukan jadi napi lagi, tapi jadi berkat untuk mereka semua. Puji Tuhan. Dan saat ini saya juga ada dalam melayani ke panti rehab gangguan jiwa. Itu di mana, Kak? Di daerah Sewan. Sewan itu di mana? Sewan, Tangerang. Tangerang. Saya juga melayani untuk, pokoknya hidup saya ingin serahkan sama Tuhan untuk melayani gitu. Baik itu saya ingin berdampak untuk tetangga kanan kiri saya gitu. Saya ingin mereka semua lihat bukan lagi Novi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup saya. Puji Tuhan. Saya hanya belajar di tengah ketidakmampuan saya. Maksudnya bukan saya banget gitu. Kalau dulu saya memikirkan gimana caranya besok gue dapet uang buat kesenangan saya, gimana caranya besok gue dapet uang buat kesenangan saya. Tetapi ketika ada dalam Tuhan, saya nggak lagi mikirin gimana caranya dapet uang buat saya besok, tapi gimana caranya saya dapet uang untuk saya bisa memberitakan firman, untuk berbagi kasih dengan orang lain gitu. Karena memang Tuhan, itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Saya belajar memberi di tengah ketidakmampuan saya kepada mereka, di tengah pandemi corona ini, saat mungkin banyak orang dunia di luar sana, aduh besok buat makan nggak ada, ini nggak ada. Saya nggak mikir itu. Saya mikir yang kita masak yuk, buat kita bagi-bagi sama ojek online gitu. Jadi apapun yang saya lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya bangganya sama Tuhan, kok bisa Tuhan buat saya seperti ini gitu. Saya punya duit sedikit, saya nggak mikirin diri saya, tapi saya mikir gimana caranya saya bisa berbagi dan membahagiakan orang lain. Kalau dulu, Kak? Kalau dulu ya uang saya giniin banget. Uang itu mudah keluar, tapi untuk judi saya itu kan memang, saya kalau main judi 3 hari 3 malam itu nggak berhenti. Pokoknya punya uang ya ke diskotik, semua hanya untuk foya-foya gitu, untuk kesenangan pribadi saya gitu. Sekarang kalau ada berkat sedikit aja, bagaimana kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah, Kak, setelah Kakak cerita ini ya,
ada nggak sih rintangan yang kakak alami? Kalau tadi kan rintangan dari orang dalam, dari orang luar ya kak, dari keluarga. Nah sekarang kalau dari segi orang Kristen sendiri kak? Kalau dari orang Kristen sendiri, jujur saya banyak mengalami kekecewaan sama orang Kristen gitu. Banyak mengalami hal yang nggak enak gitu. Tapi kalau bilang secara manusia sih, kalau mau dibilang, aduh kecewa, pengen mundur. Tapi satu hal yang saya lihat di sini, ketika saya hijrah, ya saya bukan beda agama nih, saya hijrah dari Islam menjadi orang percaya sama Yesus. Saya belajar di situ, saya nggak mau lihat Kristennya, tapi saya lihat Yesusnya. Lihat Kristusnya. Ya, lihat Kristusnya. Jadi saya mau 1.000 orang Kristen mengecewakan saya tidak peduli, karena tujuan saya hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan kita ya, Kak. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya, bahkan Dia sudah mengorbankan dirinya membuat kepada saya. Gitu. Haleluya. Nah kak, di dalam pelayanan itu butuh sekali duit. Ya. Sangat butuh duit kan. Nah, selama ini kakak dapat dari mana? Saya nggak tahu dari mana. Itulah mujizat Tuhan yang maksudnya ada saja yang kasih. Nggak ada yang kasih sih, karena ketika saya terima Tuhan, saya nggak Tuhan itu mengajarkan saya, sepertinya saya tidak boleh menjadi peminta-minta. Saya gini, kalau orang Kristen itu kaya, saya saat ini berada di bawah. Saya nggak perlu minta-minta, Tuhan dia sama Tuhan saya sama. Saya tinggal minta sama Tuhan, saya nggak perlu minta sama orang lain gitu. Ya itulah Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya ingin berbagi dengan orang, tiba-tiba ada orang telepon, besok aku pesen jengkol ya 1 kilo, besok aku pesen ini gitu. Ya puji Tuhan, saya tidak pernah kasih tahu berapa, tapi mereka kadang-kadang ngasihnya, ya puji Tuhan gitu kan. Jadi ya itulah, banyak hal tak terduga gitu kan. Berkat itu datang saja. Berkat itu mengalir aja gitu. Ketika saya berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka berkat mengikuti saya aja gitu. Tuhan pun melakukan yang terbaik untuk kita. Amin. Nah, kak, saya juga ingin bertanya ya. Pernah tidak sih sembunyi di balik iman? Ketika kakak percaya kepada Yesus, ada istilah begini. Kamu berhikmat dong, kita berhikmat. Pernah ya? Nah, ketika kakak mengalami itu, maksud saya begini. Apakah kakak pernah sembunyi di balik iman ya? Pernah. Itu awal-awal. Nah, ketika saya bebas dari penjara, tidak berani menunjukkan iman langsung. Nggak berani. Saya ketemu keluarga saya, maksudnya ketemu bukan mama kandung saya, ketemu keluarga, maksudnya tante saya, bibi saya gitu. Saya ketemu mereka ya biasa-biasa aja gitu. Kapan lu bebas ini. Tapi perilaku saya udah mulai berubah. Tapi saya nggak bisa menunjukkan sama mereka. Sakit di sini sakit. Ada satu yang menyiksa saya gitu untuk saya jujur gitu kan. Saya belum berani. Cuma kadang-kadang kayak kan warung bibi saya ini pinggir jalan, ada orang tabrakan, gitu. Saya kaget, Tuhan Yesus gitu kan. Dengan sendirinya hal-hal yang itu muncul gitu kan, karena udah terbiasa gitu. Jadi iman itu tidak bisa disembunyikan sebenarnya. Iman itu tidak bisa disembunyikan. Memang tidak bisa disembunyikan gitu. Ya Tuhan, karena mereka bingung gitu. Biasanya kan ya Allah gitu, kok ini ya Tuhan gitu. Jadi banyak hal yang mereka udah mulai curiga sebenarnya, kata mereka nih setelah mereka tahu. Sebenarnya udah mulai curiga mereka, cuma saya masih takut, masih ada bukan cuma sekedar takut sih saat itu. Rasa nggak enak gitu, rasa takut menyakiti saat itu kan. Aduh, ntar keluarga gue kecewa, ntar mereka sakit pada saat itu. Tapi ketika sudah berlangsung lama, pada malam itu saya pulang di kosan, tiba-tiba saya menemukan satu firman Tuhan yang ketika engkau mengakui aku di hadapan manusia, maka aku akan mengakui engkau di hadapan Bapakku di surga. Saat itu besoknya saya langsung bilang sama bibi saya, sama orang-orang terdekat saya, bahwa saya sudah terima Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiket satu-satunya masuk surga, saya bilang. Nah, saat itu langsung berani menonjolkan iman ya. Setelah berani menonjolkan iman, apa yang kakak rasakan? Satu kelegaan yang luar biasa, satu kemerdekaan yang baru lagi saya rasakan. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, saya ingin sampaikan, saya ingin bagikan 2 hal ya kepada saudara semuanya. Karena kami sama-sama, kalau bahasa saya murtadin ya. Beliau orang Madura, saya orang Aceh. Nah, saya selama ini Bapak Ibu, selama seminggu ini tidak muncul di channel itu karena saya pergi
mencari orang-orang yang baru percaya supaya berani menunjukkan iman kepada dunia. Itu pertama. Yang kedua, supaya kita melayani sama-sama, mencari jiwa sama-sama, memperkenalkan Kristus sama-sama, memperkenalkan Injil sama-sama, kabar baik habagen. Kenapa Bapak Ibu? Murtadin ada dua kemerdekaan yang dialami. Yang pertama, kemerdekaan yang pertama ketika percaya kepada Yesus. Merdeka daripada agama, merdeka daripada ikatan agama, merdeka daripada ikatan dunia, merdeka daripada ikatan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan kemerdekaan yang kedua yang kami alami orang murtadin ya Bapak Ibu, itu adalah kemerdekaan ketika kami para murtadin berani menunjukkan iman kepada dunia. Saya juga mengajak saudara semuanya, khususnya kepada para murtadin, supaya berani menunjukkan iman kepada dunia. Jangan ada istilahnya kita berhikmat. Anda tidak akan tahu hikmat itu muncul kalau Anda tidak menunjukkan keberanian secara terbuka, iman secara terbuka kepada dunia. Ketika kita berjalan dalam Tuhan Bapak Ibu, kita berani menunjukkan iman secara tidak sengaja, secara tidak langsung, hikmat itu muncul. Dan doakan Kak Novi supaya terus kuat di dalam Kristus, dan apa yang menjadi kerinduan cita-citanya tercapai. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan di sesi kedua ini. Mungkin ada sesi sekali lagi Bapak Ibu, satu sesi lagi sebelum kami berpisah. Shalom alaikum bishem hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.